hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran tema 2. Selalu berhemat energi, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Kita mulai dengan pembelajaran 3. Di sekitar rumah banyak sumber energi yang dimanfaatkan oleh kita. Namun, kita harus berhati-hati dengan sumber listrik tersebut karena sangat berbahaya. Coba kamu perhatikan gambar berikut. Ada sekelompok anak yang sedang bermain, berenang, dan ada seorang bapak dan ibu yang sedang berada di area tersebut. Kita perhatikan dengan anak yang sedang mendengar radio. Apakah menurut kamu ketika ia sedang berenang dan memegang benda yang memiliki arus listrik itu berbahaya? Ya, berbahaya karena jika tangan kita basah, kita tidak boleh memegang benda elektronik. Akibatnya akan tersengat listrik. Selanjutnya kita lihat seorang anak sedang memanjat tiang listrik. Ini juga berbahaya ya anak-anak ibu, karena tiang listrik ini jika kita sampai ke atas kita bisa tersengat oleh listrik dan bisa mengakibatkan meninggal dunia. Dan anak ini bermain layang-layang dekat tiang listrik sehingga layang-layangnya nyangkut. Ini juga sangat berbahaya. Jadi kalau kamu ingin bermain layangan, kamu harus ke tanah lapang, tidak boleh dekat dengan tiang listrik. Dan ini juga sangat berbahaya. Kenapa berbahaya? Dia sedang memangkas pohon, namun di atas kepalanya dekat dengan listrik. Jadi tidak boleh juga. Apalagi kita harus berwaspada jika ada tiang listrik di sekitar kita atau ada benda-benda yang tersambung arus listrik. Nah, seorang ayah ini sepertinya sedang menghidupkan radionya ya. Jika dia mengetahui bahayanya, maka dia tidak akan menghidupkannya karena ada seorang anak yang sedang memegang benda elektronik. Nah, ini seorang ibu sedang menuangkan air dari teko. Nah, ini tidak ada hubungannya dengan listrik. Kesimpulannya adalah jika kita memegang benda listrik ketika tangan basah, maka kita akan tersengat listrik. Dan kita harus berhati-hati saat bermain. Tidak boleh bermain di area yang ada tiang listrik atau memiliki aliran listrik supaya kita tidak cedera. Baiklah, ada beberapa cara dalam menghindari bahaya listrik. Yang pertama, bermain layang-layang di tanah lapang, bukan di dekat tiang listrik. Yang kedua, tidak memegang benda elektronik berarus listrik saat tangan basah. Yang ketiga, tidak boleh memanjat tiang listrik. Yang keempat, kamu tidak boleh menggunting kabel beraliran listrik. Tahukah kamu bahwa tubuh mengandung banyak air? Karena itu, tubuhmu sangat mudah terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik. Sebaiknya kamu meminta bantuan orang dewasa di sekitarmu. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu, petir juga mengandung listrik loh. Segeralah masuk ke dalam ruangan apabila petir mulai terdengar. Intinya, anak-anak ibu, dalam tubuh kita banyak mengandung air. Air yang kita asup sehari-hari berfungsi untuk menghasilkan energi. Jika air lengket pada tangan kita dan tidak kering,
Ketika kamu sedang memegang benda elektronik atau benda-benda yang beraliran listrik, maka kamu akan tersengat listrik, sehingga kamu bisa pingsan ataupun sampai meninggal dunia. Jadi, jauhi listrik dari air ya anak-anak ibu. Biasanya kita sering membuat sebuah teks yang berisi petunjuk atau cara melakukan sesuatu, seperti cara menghindari bahaya listrik. Apa itu teks petunjuk? Teks petunjuk adalah sebuah teks yang berisi petunjuk melakukan sesuatu atau mengerjakan sesuatu. Misalnya, kita ingin membuat teks petunjuk tentang cara menghindari energi listrik ataupun cara membuat makanan dan lain sebagainya. Kita masuk ke pembelajaran 4. Banyak hal-hal sederhana yang bisa kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari untuk menghemat energi, seperti hemat air, hemat kertas, hemat listrik, hemat bahan bakar. Hemat energi artinya menggunakan energi sesuai kebutuhan, sehingga tidak ada energi yang terbuang sia-sia. Jika energi yang kita gunakan lebih sedikit, maka akan menghemat biaya yang kita keluarkan dan menjadikan bumi kita lebih ramah lingkungan. Hemat energi adalah kewajiban kita semua. Baiklah anak-anak ibu, coba kamu amati poster hemat air berikut. Poster adalah sebuah pemberitahuan yang disertai gambar yang menarik serta kalimat yang bersifat mengajak. Berikut ini adalah poster yang memberitahukan kita atau mengajak kita untuk hemat air. Hemat air yang pertama adalah memanfaatkan air secara optimal. Jadi, pastikan keranmu sudah tertutup setelah digunakan. Yang kedua ialah lebih hemat air dalam mencuci baju. Gunakan mesin cuci saat pakaian kotor telah cukup banyak. Maksudnya adalah kalau pakaiannya cuma sedikit, ya nggak usah pakai mesin cuci karena akan boros air. Yang ketiga, jika cucian banyak, pakai saja 3 ember. Yang pertama untuk merendam dan menyabun, yang kedua untuk membersihkan, dan yang ketiga untuk membilas. Lalu selanjutnya, mandi berendam paling boros air. Mandilah dengan air pancuran serta tidak berendam terlalu lama. Mandi dengan gayung 3 kali lebih boros. Tetapi kalau kamu mandi dengan gayung dengan cara menghemat sesuai kebutuhan, tidak masalah ya. Oke, selanjutnya saat gosok gigi, cuci muka atau mencukur, pastikan kamu sudah menutup keran air. Lanjut, lebih baik mencuci mobil dengan lap dan ember. Mengguyur mobil 15 menit berarti beratus-ratus liter air terbuang. Jadi mengguyur air seperlunya saja, tidak usah terlalu banyak karena akan boros air. Ibu, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita ke pembelajaran 4, yaitu tentang poster. Apa itu poster? Poster adalah sebuah kalimat ajakan atau pemberitahuan yang disertai gambar yang menarik. Mungkin kamu sudah pernah melihat poster sebelumnya. Nah, beberapa ciri-ciri. Yang pertama, memiliki kalimat ajakan. Jadi di dalam poster itu ada kalimat mengajak seperti kata ayo, marilah, mari, dan lain sebagainya. Yang kedua, poster biasanya memiliki gambar yang menarik. Jadi ada gambar yang menarik sehingga orang yang membacanya itu tertarik untuk membaca poster tersebut. Nah, selanjutnya ciri-cirinya ialah penyajian poster biasanya singkat dan jelas, tidak bertele-tele, dan sesuai ejaan bahasa Indonesia yang benar. Ada contoh-contoh poster hemat energi. Yang pertama ini berhubungan dengan hemat energi listrik. Nah, kata-katanya ialah jangan lupa cabut ya kalau sudah tidak dipakai.
Ini menandakan kita harus menghemat energi listrik. Jika sudah tidak memakai barang yang menggunakan listrik, maka kita harus mencabut kabelnya. Masih dalam poster hemat energi listrik, ada seorang anak yang mencabut kabel listrik. Ia pun mengajak kita untuk berhemat listrik. Ayo hemat listrik, matikan alat dan barang elektronik jika sedang tidak digunakan. Contoh posternya ialah tentang melindungi bumi. Ayo hemat energi untuk hidup yang lebih baik. Jadi, selain hemat energi listrik, kita harus hemat terhadap sumber daya alam. Kalau kita hemat sumber daya alam, maka bumi kita tetap terjaga kelestariannya. Seperti pada contoh gambar berikut, ada pohon yang dilindungi di dalam sebuah lampu. Artinya, kita tidak boleh menebang pohon sembarangan. Kita harus memperbanyak menanam pohon atau penghijauan, sehingga tersedia oksigen yang cukup untuk kehidupan kita. Kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah kita berkewajiban untuk menghemat energi, baik itu menghemat energi listrik maupun menghemat energi air. Baiklah anak-anak Ibu, itulah tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa ya, subscribe YouTube channel Ibu Dina. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.